Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fitriana Ramadhani, tim 114230077 dari Blok 8 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan terkait pembuatan kemiringan lereng dan juga sayatan berskala menggunakan software ArcMap. Dan setelah kita buka softwarenya, kita bisa menuju fitur New Maps, kemudian New Templates, klik Land Maps, kemudian klik OK. Setelah tampilan seperti ini, kita bisa klik kanan pada layers di bagian kanan tersebut, kemudian klik add data. Kita bisa connect to folder dulu, folder yang akan di input data. Di sini kita menyiapkan data administrasi dan juga data kontur. Di kanan layers lagi, klik add data, kita masukkan data dari batas administrasi. Kemudian kita menuju data kontur, kita klik kanan, klik open attribute table. Di bagian elevasi ini kita blocking, terus klik kanan, kita klik fill calculator. Buat parsernya ini kita ubah jadi Python, kemudian type-nya string. Setelah itu kita klik 2 kali pada fixed elevation. Kita cari function replace, kemudian di dalam kurung kita klik titik 2 spasi m kecil, titik 2, koma, titik 2, titik 2. Setelah itu kita klik OK. Dan setelah itu kita bisa klik table option, klik add field, kita tulis ketinggian. Type-nya kita pilih flat, kemudian klik OK. Kemudian di bagian ketinggian, kita klik kanan, klik field calculator, kemudian klik parser, ini dihapus dulu. Kemudian kita klik elevation, lalu klik OK. Nah, jika angka di bagian elevation dan juga ketinggian sudah sama, kita bisa langsung close tabel. Kemudian kita akan membuat data timnya. Kita klik Art Toolbox di bagian atas ini. Kita tunggu dulu. Kemudian buka Data Management Tools. Oke, selanjutnya kita bisa membuat data tim. Kita bisa klik Art Toolbox di bagian atas ini. Kemudian klik 3D Analysis Tools. Klik Data Management. Klik Tin. Klik Create. Nah, untuk output tin-nya ini, kita pilih di bagian mana yang akan filenya disimpan. Namanya data tin, klik save. Buat koordinat sistemnya, kita input WGS 1984 UTM Zone 49S. Kemudian input feature class, yaitu kontur IK. Nah, di bagian height field ini, kita ubah menjadi ketinggian. Kita klik OK. Kemudian untuk membuat data tin, kita bisa klik conversion, klik from tin, kemudian tin to raster. Inputnya kita klik data tin, kemudian kita klik OK saja. Jika sudah seperti ini, kita bisa lanjut ke step berikutnya. Step selanjutnya yaitu membuat slope. Kita bisa menuju Art Toolbox lagi, bagian raster surface. Kemudian kita klik slope, inputnya kita masukkan data tin 1, bagian output kita ubah menjadi personalize, kemudian kita klik OK. Kemudian kita akan mengklasifikasikan kemiringan lereng menurut Van Zuydam. Kita bisa masuk ke Art Toolbox lagi, kita menuju raster reclass, kemudian kita klik reclassify, bagian input kita bisa input slope data tin, kemudian kita classify, sebenarnya kelasnya kita ubah dulu menjadi 7, kemudian metodenya kita ubah menjadi manual. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita akan mengubah data raster menjadi data polygon. Kita bisa menuju conversion tools. Kemudian kita klik from raster. Kita klik raster to polygon. Untuk input raster, kita bisa klik reclass slope. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita akan menentukan luasan area. Kita bisa klik kanan di bagian raster reclass 2. Kemudian klik open attribute table. Kita bisa klik table option. Kemudian add field. Kita namai luasan, luas dengan type flat. Kita klik OK. Kemudian di bagian luas kita klik kanan. Kita klik calculate geometry. Bagian properti tetap area, koordinatnya UTM zone 49S, kemudian kita klik OK. Nah, sudah, kita bisa close aja tabelnya. Kemudian kita akan mengeliminasi wilayah-wilayah yang kecil. Kita bisa ajak list dulu semuanya, kecuali raster tick class dulu. Caranya yaitu kita klik identify, kemudian kita klik area yang akan dieliminasi. Copy di bagian luasnya ini. Kita bisa close aja tabelnya. Kemudian kita bisa klik kanan lagi raster tick class. Klik open attribute table. Klik table option, kemudian klik select by attributes. Kita klik 2 kali bagian luas. Kemudian klik kurang dari atau sama dengan. Kita pastikan luasannya sudah di copy tadi, kemudian kita hapus angka di belakang koma. Setelah itu kita klik apply, kita klik close. Kemudian pilih generalization, kemudian klik eliminate. Kita pilih inputnya raster T replace. Kemudian untuk bagian output, kita bisa menamai dengan polygon eliminate. Klik save, kemudian klik OK. Kemudian untuk melihat daerah yang sudah tereliminasi, kita bisa klik clear selected values. Nah, kemudian kita bisa menuju data management tools, menuju generalization, kemudian kita klik smooth polygon. Inputnya kita klik polygon eliminate, smoothing algorithm kita pilih yang Bezier interpolation. Kita klik OK. Kemudian kita bisa mengklasifikasikan tabel sesuai dengan Van Zuydam. Kita uncheck list dulu raster tick class dan juga polygon eliminate. Kita klik kanan polygon eliminate smooth, klik properties, kemudian bagian symbology kita klik kategoris, klik value fit yaitu create code. Kita klik add all values, kita bisa mengedit warnanya sesuai dengan
klasifikasi fungsi dan yang pertama yaitu warna leaf green. Outline-nya kita klik new color, klik OK. Nah, karena kita sudah mengatur warna-warna sesuai dengan tabel fungsi dan kita langsung klik OK saja dan ini sudah terklasifikasikan. Oke, setelah itu kita bisa memunculkan batas administrasi dari wilayah ini. Caranya kita klik list by drawing order. Kemudian bagian batas administrasi ini kita drag up ke bagian atas sendiri. Kemudian kita klik kanan di bagian warna. Untuk fill color-nya kita yang klik no color. Kemudian untuk outline kita klik yang warna merah ini. Untuk ketabalannya kita ganti menjadi 2, kemudian kita klik OK. Kemudian kita bisa lanjut ke geoprocessing, kemudian klik clip. Untuk inputnya kita masukkan polygon eliminate smooth polygon, clip features-nya, kita pilih batas administrasi, kemudian bagian output-nya kita tuliskan kemiringan lereng. Kita klik save. Nah, setelah klipnya berhasil, kita bisa mengubah warna dari kemiringan lereng ini sesuai dengan tabel Van Swidam. Kita bisa klik kanan, menuju properties, bagian simbologi, kita klik categories, kemudian value field-nya kita ganti menjadi grid code. Draw kategoris kita import layer batas administrasi, kita ganti menjadi polygon eliminate smooth polygon 1, kemudian klik OK. Value field-nya pastikan menjadi grid code, kemudian klik OK. Setelah itu kita bisa klik apply, lalu klik OK. Setelah itu kita bisa men-unchecklist bagian polygon eliminate smooth. Nah, ini merupakan penampakan dari peta kemiringan lereng. Setelah itu kita akan membuat penampang sayatannya. Kita unchecklist bagian kemiringan lereng dan checklist batas administrasi dan juga data tin. Kemudian kita menuju 3D analysis, klik options, bagian location to save, kita masukkan nama yaitu sayatan. Oke, setelah itu kita bisa membuat garis sayatan menggunakan fitur interpolate line ini. Kita klik fiturnya, kita klik 2 kali. Nah, untuk melihat penampang dari sayatan ini, kita bisa klik di bagian profile graph. Nah, seperti ini adalah penampang dari sayatannya yang sudah dibuat. Kita bisa close saja grafiknya, lalu kita bisa close unchecklist bagian tin, lalu checklist bagian kemiringan lereng. Selanjutnya kita bisa buat data frame baru. Caranya kita klik insert bagian atas ini, terus klik data frame, selanjutnya klik kanan di bagian data frame, kita menuju properties, lalu atur koordinat sistemnya, jadi WGS 194 UTM 99S. Setelah itu kita klik apply, klik OK. Selanjutnya kita masuk ke new data frame lagi, kita klik kanan, klik add data, lalu kita menuju folder yang sayatannya sudah dibuat tadi, kita input folder PG1 SHP, klik add, klik OK. Setelah itu kita klik kanan PG1, masuk di bagian open attribute table, klik bagian table option, kemudian klik export. Untuk output table, kita bisa atur di folder sayatan, kita bisa namain sebagai table. Jangan lupa kita atur type-nya, yaitu di base table, kita klik save, klik OK, klik yes. Kita klik kanan pada table, klik display XY data, untuk X field kita masukkan M, Y field kita masukkan Z. Pastikan koordinat sistemnya sudah sesuai dengan data, yaitu UTM 99S, kemudian kita klik OK. Kemudian pada table event ini, kita akan ubah poin menjadi garis. Caranya kita menuju Art Toolbox, kemudian menuju Data Management Tools, klik Features, klik Points to Line. Untuk inputnya, kita bisa masukkan table events. Outputnya kita bisa atur di folder terkait, kita namai dengan sayatan. Klik Save, klik OK. Setelah berhasil, kita bisa membuat layout dari sayatan ini. Kita checklist table new, table event sama PG1-nya. Kemudian bagian sayatan new, kita klik kanan, klik Zoom to Layer. Setelah itu kita bisa klik layout di bagian kiri bawah ini, layout view. Nah, untuk dua gambar ini, untuk grafiknya ditaruh di bawah. Kemudian yang gambar kedua, kita atur untuk posisinya di atas. Kemudian kita sesuaikan saja sesuai dengan layoutnya. Nah, setelah itu, kita bisa mengatur skala dari kedua gambar ini. Yang atas dulu kita atur supaya sesuai dengan layout yang tersedia. Kemudian yang bawah juga disesuaikan dengan skala yang di atas. Nah, untuk mengatur posisi dari grafik ataupun gambar ini, kita bisa menggunakan fitur pen yang ada di kiri atas, ya seperti ini. Oke, selanjutnya kita bisa klik di tabel yang bawah ini. Kita klik kanan, kita menuju properties, lalu kita menuju yang bagian grids, klik new grids. Kita pilih yang measure grid, next. Untuk appearance-nya kita pakai yang labels only, dan klik next, next lagi. Dan di bagian properties ini kita klik finish. Lalu kita menuju bagian properties ini. Untuk aksesnya kita di measure division text kita unchecklist top dan juga right. Subdivision state juga kita unchecklist top dan right. Kemudian menuju labels, label axis kita unchecklist juga top dan right. Kemudian fontnya kita ubah jadi Times New Roman, size-nya 10. Untuk label orientation kita unchecklist right dan sisakan yang left. Klik play, lalu lanjut di lines. Untuk display properties-nya kita pilih yang don't show lines or text. Kemudian di bagian labels ini kita masuk di additional properties. Fontnya Times New Roman, size 10. Number formatnya kita ganti jadi 0. Klik OK. Lalu kita klik OK lagi, klik play, lalu klik OK. Apply lagi, kemudian klik OK. Nah, kemudian setelah terbentuk seperti ini, kita bisa mengatur posisi grafik yang bagian 0 ini untuk berada di bawah sini. Kita bisa menggunakan fitur pen, lalu kita atur saja. Oke, kalau sudah pas seperti ini, kita bisa lanjut memberi teks pada penampang sayatan.
Caranya yaitu kita klik bagian drawing, klik text, lalu kita tambahkan di ujung sini properties. Untuk fontnya Times New Roman, size-nya 10, stylenya kita bold. Setelah itu kita klik OK, klik apply, klik OK lagi. Kita bisa duplikat font ini dan dikasih di bagian ujung dari penampang setan ini. Kita edit teksnya menjadi bagian B, dan kita klik apply, lalu klik OK. Kita bisa atur saja posisinya biar sesuai. Lalu kita paste lagi teksnya untuk membuat judul dari grafik tersebut. Kita klik play, lalu klik OK. Tata letaknya kita bisa pilih yang rata tengah. Klik OK. Setelah itu kita bisa duplikat lagi teks bagian A ini untuk memberikan keterangan di bagian gambar yang atas. Jika sudah, kita bisa langsung save file ini, menuju menu file, dan kita save di folder yang akan dituju, dan bagian save as type-nya sebagai ArchMap dokumen. Klik save, file, kemudian kita export map, save as type-nya, kita pilih PDF. Cukup sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.